Intu Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Intu Jannah. Pada hari ini saya sedang berada di Mesir. Tapi sebelum saya menceritakan banyak hal mengenai Mesir, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua untuk menonton episode ini sampai akhir. Karena di akhir episode akan ada soalan dan yang mampu menjawab soalan tersebut akan berangkat umroh insya Allah bersama Andalusia Travels and Tours. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Intu Jannah. Mesir disebut sebagai negeri Anbiya, negeri para nabi, karena begitu banyak nabi yang ada di tempat ini. Kita mulai sejarah para nabi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah yang pergi ke Mesir. Pada saat itu Raja Mesir jatuh cinta, senang, suka terhadap Siti Sarah sehingga berusaha untuk mengganggunya, untuk menyentuhnya. Namun Allah membuat tangan Raja menjadi kaku, tak bisa bergerak. Raja sangat ketakutan sehingga memberikan seorang budak bernama Siti Hajar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah agar meninggalkan Mesir. Di Mesir ini pula lah kita kemudian mengingat sejarah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Dan di dalam sumur tersebut orang-orang menemukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa pergi ke Mesir dan dijual menjadi seorang budak. Salah seorang petinggi, pembesar, orang hebat Mesir membeli Nabi Yusuf alaihissalam dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam inilah disukai oleh ibu tirinya bernama Zulaika. Sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang hebat di Mesir. Dan juga dengan kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Dahulu Fir'aun sangat-sangat ketakutan. Ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menggantikan dirinya menjadi seorang raja. Sehingga Fir'aun membuat sebuah peraturan. Anak laki-laki yang lahir pada saat itu semuanya harus dibunuh. Tak lupa juga Mesir dikenal sebagai negeri Kinanah. Bermakna adalah tempatnya anak panah. Tempatnya para ulama-ulama. Ulama-ulama ini menyebar ke seluruh penjuru negeri dan mengenalkan Islam, agama rahmatan lil alamin. Ada 120 piramid yang tersebar di Mesir dan 12 piramid kita temukan di Giza. Di belakang saya adalah piramid yang paling besar bernama piramid Khufu. Piramid ini termasuk dari 7 keajaiban dunia. Tingginya 137 meter, dibangun oleh 100.000 orang selama 20 tahun. Dahulu setiap Fir'aun atau setiap raja telah membuat piramidnya masing-masing. Fungsi dari piramid ini adalah untuk meletakkan jenazah mereka dan meletakkan pakaian-pakaian serta harta-harta mereka. Karena mereka memikirkan akan masa depan mereka di hari kemudian. Bahwa mereka harus mempersiapkan perbekalan mereka untuk menuju ke kehidupan berikutnya. Mesir menjadi salah satu negara tertua di dunia. Umurnya 5.000 tahun. Dan biasanya kalau kita melihat piramid, di bagian puncaknya akan tertulis riwayat kehidupan Fir'aun. Karena Fir'aun sendiri sebelum wafatnya akan menuliskan tentang cerita kehidupan, baik keburukan atau kebaikan yang telah mereka lakukan. Karena mereka percaya mereka akan dihukum oleh dewa-dewa setelah kehidupan di dunia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat begitu ramai pengunjung datang ke tempat ini untuk melihat kehebatan pembangunan di masa Mesir kuno. Dan saya telah berada di daerah yang kawan-kawan bisa melihat Sphinx. Sphinx adalah salah satu patung yang terbesar di dunia, terbuat dari satu batu yang utuh. Dan Sphinx terdiri dari kepala manusia yang menunjukkan kepandaian dan kebijaksanaan. Dan juga terdiri dari badan singa yang menunjukkan kekuatan. Tujuan dibuatnya Sphinx adalah untuk menjaga 3 piramid besar di belakangnya. Mari kita lihat kebesaran di zaman Mesir kuno Sphinx.
Fustat adalah ibu kota Mesir yang keempat. Disinilah saya berada. Fustat disebut juga sebagai kota tiga agama karena di sini terletak gereja, sinagog, dan juga masjid. Masjid apakah yang berada di belakang saya? Ini adalah Masjid Amr bin As. Siapakah Amr bin As? Amr bin As awalnya adalah pedagang biasa. Ia sempat berdagang ke negeri Syam. Amr bin As pun pada akhirnya pulang menuju ke Madinah dan disitulah beliau menerima Islam di tahun 8 Hijriah. Pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin As menjadi komandan perang dan meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menaklukkan kota Mesir. Inilah Masjid Amr bin As yang dibangun pada tahun 640 Masehi atau 21 Hijriah. Masjid Amr bin As merupakan masjid pertama yang dibangun di Mesir dan dibangun di Afrika Utara. Saya akan masuk ke dalamnya. Ada cerita yang menarik pada saat pembangunan masjid ini. Pada saat itu Amr bin As menginginkan Masjid Amr bin As dibangun di tempat ini. Namun ada rumah milik seorang Yahudi yang tua. Tapi Yahudi yang tua itu tidak ingin rumahnya dipindahkan untuk dirubah menjadi masjid. Maka Amr bin As pun berusaha untuk menggusur atau membongkar rumah itu. Yahudi tua ini mengadukan hal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat marah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengambil tulang dan kemudian menggaris seperti huruf alif dan diserahkan kepada seorang Yahudi yang tua tersebut untuk diserahkan kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As menerima tulang tersebut, ia merasa sangat-sangat ketakutan karena ia paham maksud dari Umar bin Khattab adalah berlakulah adil kepada siapapun. Maka Amr bin As pun berusaha untuk meminta maaf kepada Yahudi yang tua. Namun, lihatlah apa yang terjadi kepada Yahudi yang tua. Yahudi yang tua merasa bahwa agama Islam adalah agama yang sangat-sangat adil. Sehingga beliau pun jatuh hati, jatuh cinta. Dan pada saat itu mengatakan, dirikanlah masjid di atas rumahku. Dan ia pun masuk dalam agama Islam karena Islam mengajarkan mengenai keadilan. Intu Jannah. Dalam perjalanan dari Kairo menuju ke Sinai, saya berhenti sejenak di sebuah tempat yang dikenali dengan nama Ayun Musa atau mata air Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, kami haus, kami memerlukan air, kami ingin minum." Lalu kembali Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat di atas batu dan batu tersebut terbelah menjadi 12 mata air. Bani Israel pun bisa meminum dari mata air tersebut. Disinilah mata air itu yang sekarang kita hanya bisa menemukan 4 mata air saja. Ayun Musa. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di Laut Merah. Laut inilah yang menjadi saksi Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun adalah seorang yang sangat zalim dan sangat sombong mengaku dirinya Tuhan. Namun di akhir hidupnya, ketika laut hendak menenggelamkan dirinya, barulah Fir'aun menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Namun di akhir hidupnya tidak berarti apa-apa lagi. Allah tenggelamkan, Allah hancurkan Fir'aun. Namun jasadnya masih bisa dapat kita tengok dalam sebuah museum di Mesir. Tujuannya adalah untuk diambil pelajaran agar tidak menjadi orang yang syirik, agar tidak menjadi orang yang sombong, agar tidak menjadi orang yang zalim seperti Fir'aun. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada saat zaman Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun bermimpi bahwa ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Oleh karena itu, Fir'aun meminta agar pada tahun itu bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel haruslah dibunuh.
Namun Nabi Musa alaihissalam diletakkan oleh ibunya di dalam sebuah peti dan dialirkan di atas sungai Nil, lalu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dididik, dijaga, dan tinggal di rumahnya Fir'aun bersama dengan Asiyah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mulai dewasa, suatu hari Nabi Musa alaihissalam keluar dari istana dan melihat adanya pertengkaran di antara dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israel dan kaumnya Fir'aun. Lalu tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam pun membela kaumnya Bani Israel dan membunuh orang dari kalangan Fir'aun, sehingga membuat Fir'aun dan seluruh orang pada saat itu marah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam melarikan diri pergi jauh meninggalkan Mesir menuju sebuah kota bernama kota Madian. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam membunuh satu orang Mesir, Nabi Musa alaihissalam pun pergi dari Mesir dan menuju ke kota bernama kota Madian. Di kota inilah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang menunggu untuk mengambil air di sebuah sumur. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kalian tidak mengambil air? Maka dua perempuan itu mengatakan, kami sedang menunggu laki-laki ini selesai mengambil air karena perempuan-perempuan ini tidak bisa bercampur dengan laki-laki tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam pun menolong dua wanita ini mengambilkan air di sebuah sumur. Kemudian dua perempuan ini memberitahukan hal tersebut kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam pun menjemput, mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada kedua perempuan itu untuk berjalan di belakang Nabi Musa, supaya Nabi Musa dapat menjaga pandangannya dan tidak melihat kedua wanita itu. Dan Nabi Musa alaihissalam berpesan, kalau ingin belok kiri atau belok kanan, lemparkan batu saja, karena Nabi Musa juga tidak ingin mendengar suara kedua wanita tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah seorang anak dari Nabi Syu'aib alaihissalam dan tinggal di kota Madian selama 10 tahun. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam melihat ada semak belukar yang bercahaya. Disitulah kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa. Saya akan tunjukkan semak belukar yang mana Allah menunjukkan cahayanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Di belakang saya lah sebuah semak belukar, di mana di tempat inilah Allah menunjukkan cahayanya dan kemudian berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Kalau Allah memberikan firman kepada nabi lainnya harus melalui malaikat Jibril. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka disinilah Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan berdakwah kepada Fir'aun. Maka yang diucapkan oleh Nabi Musa adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dari sinilah kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam perjalanan saya yang hendak mendaki ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai, saya melewati biara yang dinamakan Saint Katarina atau Santa Katarina. Biara ini adalah biara tertua untuk orang-orang Nasrani yang dibangun setelah abad ketiga. Dan ini disebut juga sebagai Al-Wadi Al-Muqaddasi Tua, lembah tua yang sangat suci untuk 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Ayo kita masuk ke dalamnya. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah saya ini adalah surat perlindungan pada biarawan atau biarawati. Rasulullah SAW berpesan agar seluruh umat Islam tidak merusak gereja, tidak merusak biara.
tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di biara. Lihat, inilah suratnya dan ini adalah kopinya. Aslinya kita bisa temukan di Topkapi Palace yang berada di Istanbul, Turki. Saya telah berada di kaki Gunung Sinai. Nah, di sini kalau kita lihat sebelah kiri saya ada biara Saint Katarina yang sudah saya masuki tadi, dan di situ juga terdapat semak belukar. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ingin mendaki Jabal Musa ini atau Gunung Sinai ini, teman-teman memerlukan masa selama lebih kurang 5 jam dengan berjalan kaki. Tapi di sini adalah tempat hentian unta. Kawan-kawan semua boleh menaiki unta sampai ke atas, memerlukan masa lebih kurang 2-3 jam. Saya akan coba untuk naik ke atas. Intu Jannah. Perjalanan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam setelah dari Laut Merah terus dilanjutkan sampailah ke sebuah tempat bernama Sinai. Disinilah saya berada di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Di tempat inilah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Bani Israel untuk menunggu di kaki Bukit Sinai, dan Nabi Musa alaihissalam mendaki tinggi jauh ke atas Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah-perintah itu adalah jangan menyembah kepada selain Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyembah berhala, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan haknya. Selama 40 hari Nabi Musa alaihissalam berada di puncak Bukit Sinai. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam balik atau kembali menuju ke kaki Bukit Sinai, alangkah terkejutnya Nabi Musa alaihissalam karena melihat Bani Israel telah membuat patung anak sapi yang berada di belakang saya. Patung anak sapi ini dibuat oleh seseorang bernama Samiri. Mereka membuat patung anak sapi atau patung anak lembu ini untuk disembah, dan mereka menganggap patung anak sapi ini adalah Tuhan mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Bani Israel untuk seluruhnya pergi menuju ke Palestina, namun mereka tidak mau. Mereka mengatakan di sana, di Palestina, ada sebuah kaum yang sangat kuat dan mereka tidak ingin berkelahi, bergaduh dengan kaum tersebut. Nabi Musa saja yang pergi ke sana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat Bani Israel tersesat selama 40 tahun di Gunung Sinai ini, di tempat yang bernama Sinai ini. Kemudian Allah ganti dengan kaum yang lebih baik daripada Bani Israel. Saat ini di belakang saya adalah makam Nabi Harun alaihissalam. Makam Nabi Harun alaihissalam terdapat 2 versi. Yang pertama adalah di Sinai, Mesir. Yang kedua terdapat di Jordan. Adapun di antara keduanya kita belum tahu yang mana yang sebetulnya menjadi makam Nabi Harun alaihissalam. Seperti yang kita semua tahu bahwa Nabi Harun alaihissalam adalah kakak dari Nabi Musa alaihissalam yang senantiasa menemani Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah dengan Fir'aun, juga senantiasa bersama dengan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sampai ke Bukit Sinai atau Tur Sinai ini. Nabi Harun alaihissalam lah yang bersama-sama dengan Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke atas Bukit Tur Sinai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada usia 123 tahun. Ini salah satu makamnya. Masjid Al-Azhar, disinilah saya berada. Masjid yang terletak dekat dengan Pasar Khan Khalili dan Masjid Hussein ini dibangun pada tahun 970 sampai 972, 2 tahun lamanya. Dibangun oleh seorang jenderal perang yang bernama Jauhar Asakili pada masa dinasti Fatimiyah. Disebut dengan nama Masjid Al-Azhar karena diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, anak dari Rasulullah SAW.
Pada saat itu, fungsi Masjid Al-Azhar ini adalah sebagai tempat penyebaran dan pengajaran ajaran Syiah. Lalu ketika Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir, ajaran Syiah itu perlahan-lahan dihilangkan. Salahuddin Al-Ayyubi membawa ajaran Sunni masuk ke dalam Mesir. Dan kemudian Masjid Al-Azhar ditutup sementara dan dibuka kembali pada masa pemerintahan Mamalik. Masjid Al-Azhar kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar. Ada beberapa jurusan dekat masjid ini seperti jurusan Usuluddin, Syariah, dan Bahasa Arab. Universitas Al-Azhar kemudian dikenali sebagai universitas tertua di dunia, walaupun ada juga yang mengatakan universitas lain yang bernama Al-Qawariyyin di Maroko juga menjadi universitas tertua. Namun apabila dibandingkan dengan universitas-universitas lain di berbagai macam negara, tetaplah Al-Azhar menjadi universitas yang tertua dalam mengajarkan agama Islam. Berbagai macam orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Islam. Oleh karena itu, Mesir juga dikenali dengan nama negeri Kinanah. Karena banyak orang yang belajar dari Al-Azhar, mereka menjadi ulama dan mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mengajarkan Islam, agama rahmatan lil alamin. Masjid Hussein. Masjid ini terletak di kawasan Hussein Darosah, dekat dengan Khan Khalili dan Masjid Al-Azhar. Masjid Hussein ramai dikunjungi oleh orang karena di dalamnya terdapat makam dari Sayyidina Hussein. Di dalam makam Sayyidina Hussein terdapat hanya kepalanya saja. Karena seperti yang kita ketahui, tubuh dari Sayyidina Hussein terdapat di Karbala, Irak. Pada saat itu 61 Hijriah, Sayyidina Hussein menuju ke Karbala dan di sanalah 70 pasukan Sayyidina Hussein terbunuh dengan pasukan Yazid bin Muawiyah. Di dalam Masjid Hussein tidak hanya terdapat makam Sayyidina Hussein, tapi juga terdapat museum barang-barang peninggalan Rasulullah SAW seperti sendal Rasulullah, rambut Rasulullah, dan jubah Rasulullah SAW. Aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai dalam penghujung program. Saya berharap semua informasi yang telah Anda ketahui bermanfaat dalam kehidupan kita. Hal-hal yang buruk seperti yang dicontohkan oleh Firaun jangan sekali-kali kita ikuti. Sementara hal-hal baik yang sudah dicontohkan oleh nabi-nabi kita di bumi Ambia, Mesir ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan tahniah kepada pemenang di episode sebelumnya. Dan setelah ini akan ada kuis. Siapapun yang bisa menjawab soalan akan mendapatkan hadiah umroh dari Andalusia Travels and Tours. Dan siapapun yang ingin mengembara di bumi Ambia, di Mesir, bisa menghubungi Andalusia Travels and Tours. Saya harus pergi dulu karena saya akan menjelajah negara lainnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya Oki Sutiana Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'izz Street, jalan ini telah berusia lebih dari 1000 tahun lamanya. Al-Mu'izz Street disebut juga sebagai museum terbuka karena di jalanan ini terdapat 33 masjid dan begitu banyak sekolah. Masya Allah, penyebaran dan perkembangan Islam yang sangat luar biasa sehingga di satu jalan saja terdapat banyak sekali masjid. Di sekitar Al-Mu'izz Street ini juga terdapat Khan Khalili. Kalau Anda pergi ke Mesir, Anda harus mengunjungi Khan Khalili, sebuah bazar yang menjual berbagai macam barang khas Mesir dengan harga yang sangat murah kalau Anda pandai menawar. Saya akan menuju ke sana.